Ya, shalom jemaat Tuhan yang kami kasihi. Selamat beribadah pagi hari ini. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. So, kami percaya Tuhan, perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kaulah yang mengetahui segala sesuatu dalam hidup kami, Yesus. Kaulah yang Maha Tahu, Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Katakan aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sama-sama kita pujikan pujian dari awal. Katakan, kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu,
pujian dirawat. Sekali lagi saudara katakan, kemanakah aku? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku
dalam nama Yesus. Ini saya siap untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Layakan, kuduskan. Biarlah setiap korban rohani naik menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Bapa, dalam nama Yesus, inilah kami umat-Mu yang siap untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Engkau hadir sama tengah kami. Engkau memenuhi kami dan hadirat Roh Kudus-Mu. Sukakan hati kami, kuatkan iman kami, tuntun kami dalam beribadah kepada Tuhan, supaya ibadah kami pada pagi hari ini naik menjadi persembahan rohani yang berkenan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Hamba-Mu, pelayanan pujian, musik, firman, untuk menjadi saluran berkat, memberkati setiap jemaat Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian pada pagi hari yang indah ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Selamat berbakti dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan yang besar, ajaib, Tuhan yang heran untuk saudara dan saya. Sukacita, saudara. Saya percaya tempat ini Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Boleh bangkit berdiri, saudara. Yang percaya Tuhan Yesus baik, mari bangkit berdiri. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi
Silakan duduk. Saya percaya di sini Tuhan Yesus kita Tuhan yang ajaib, amin. Boleh lambaikan tangan yang percaya. Masih semangat muji Tuhan, saudara? Haleluya. Mari kita mau menyanyi puji Tuhan lebih lagi. Curahkan, sambutlah Dia, Juru Selamat.
anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah dia. Siapa saudara? Aman, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun tempat kudusnya. Tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun tempat kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali katakan nyanyi, nyanyi puji Tuhan. Katakan lagu ini dengan iman saudara. Bangun tempat kudusnya. Bapak-bapak di tempat ini, di tempat ini Yesus telah lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun tempat kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan sebelum kita duduk. Amin. Ya, biar lagu-lagu ini boleh menjadi iman kita saudara ya, tidak hanya sekedar kita nyanyikan, tapi biar lagu ini boleh merema saudara ya. Jadi pernyataan iman kita buat atas gereja ini saudara, pernyataan iman kita atas hidup kita saudara ya. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Biar mau lebih lagi Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan, dengar apa yang Kau mau saja Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
pujian dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Oh ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka Tuhan, karena manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Mari ambil waktu untuk kita sembah Tuhan, saudara. Untuk firman Tuhan dibagikan, mari Tuhan Roh Kudus Kau yang lembutkan setiap hati kami Tuhan. Ya Roh Kudus Kau yang jamah setiap hati kami. Yesus Tuhan, Jesus, haleluya Tuhan.
menyanyikan lagu dari hati kami Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhan, biar hati kami boleh bersuka karena firman-firman-Mu Tuhan, karena perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Pas sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, biar kasih Tuhan yang merapi hamba-Mu Tuhan, biar firman yang disampaikan Tuhan dapat tanam Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua katakan amin. Haleluya, shalom. Semangat? Masih semangat? Untuk hidup? Untuk berbakti kepada Tuhan? Haleluya. Oke, kita ambil Alkitab kita. Kita buka bersama-sama. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri dan kita sama-sama akan membaca ayat ini dengan pengertian dan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Haleluya. Silakan sudah duduk kembali. Hari-hari akhir ini, saat-saat sekarang ini, setiap kita dikagetkan dengan masalah-masalah yang terjadi. 2 tahun kita melalui pandemi COVID-19 dengan selamat. Puji Tuhan, walaupun ada yang terkena COVID, tapi sembuh dan panjang umur. Ada beberapa teman kita, berapa saudara kita atau kerabat kita, atau kenalan kita lewat dengan COVID-19. Gak panjang umur. Saudara dan saya masih panjang umur. Awal tahun
sedikit ribut dengan Omikron, tapi cepat melandai dan tidak ada gejala yang berarti. Kita baru rasanya senang, COVID-19 sudah melandai. Bulan Februari tanggal 24 pecahlah perang Rusia Ukraina. Rasanya baru mau lega. Pembatasan mulai dilonggarkan. Kita mulai bisa ada keleluasaan untuk pergi dan berkumpul dengan teman-teman kita. Dengar kabar perang terjadi. Saudara yang kasih, istilahnya satu masalah besar belum selesai, masalah besar berikutnya muncul di dunia ini. Waktu kita memasuki tahun 2022, saya nggak tahu saudara, mungkin juga sama, kita nggak pikir loh akan terjadi perang Rusia Ukraina. Nggak pikir kan? Suatu negara yang sangat besar dan berkuasa dengan negara saudara atau anak negara itu sendiri yang kecil, perang saudara. Tapi saya rasanya salut dengan Presiden Ukraina, bagaimana dia memotivasi rakyatnya untuk berjuang bagi negara dan rakyat itu tunduk. Salut loh. Anak-anak, lansia, wanita boleh mengungsi, tapi pria 60 tahun sampai 15 tahun itu gak boleh, harus tinggal di Ukraina untuk jadi sukarelawan perang. Itu hebat loh, bagaimana pengaruhnya bagi rakyatnya. Saya sampai pikir gini, luar biasa pengaruh ini. Ya, apakah pengaruh Yesus bagi saudara luar biasa atau tidak? Apakah saudara bisa taat seperti rakyat Ukraina taat kepada presidennya atau kepada Zelensky ini? Saya rasa kalau mau hitung bobot nilainya, masih taat rakyat Ukraina kepada presiden walaupun mau mati di Ukraina. Mereka tinggal di Ukraina, mereka nggak menyusup untuk keluar mengungsi. Taat. Saudara kita sebagai anak Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, yang dijamin dengan perjanjian firman Allah. Mari taat sama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Lebih dari rakyat Ukraina taat pada presiden mereka. Saudara yang kekasih, karena tidak ada yang seperti Yesus. Dia Bapa pemelihara kita. Dia Bapa penyedia untuk saudara dan saya. Perjuangan hidup kita perlu banyak hal. Dan saya percaya dan pengalaman saya dan saudara, Bapa penyedia setiap kebutuhan kita. Gak ada amin? Gimana saudara yang di rumah? Amin saudara? Haleluya. Walaupun uang kurang pas-pasan atau 3 recehan di dompet, saudara masih bisa makan sampai kenyang. Bahkan juga bisa makan enak. Saudara bisa pakai baju bagus, saudara bisa naik kendaraan, masih ada BBM di mobil dan di sepeda motor saudara. Saudara yang kekasih, kita punya Bapa pemelihara yang mencintai saudara dan saya. Saat-saat yang mencemaskan dan menakutkan, banyak orang prediksi inilah awal mulai perang dunia ketiga. Ya, saudara yang kekasih, ada perjanjian. Tuhan adalah setia. Dia memelihara jemaatnya, anak-anaknya dari yang jahat. Haleluya. Saudara percayalah ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Kita sebagai anak tahu bagaimana papa mama kita pelihara kita, bukan? Lalu kita sayang sama papa dan mama kita. Lalu kita mau dengar-dengaran sama orang tua kita. Karena bagi kita mereka sudah memberikan segala-galanya yang bisa mereka berikan. Sudah memberikan fasilitas hidup, fasilitas pendidikan yang layak, yang terbaik yang bisa mereka berikan. Kita mau rasanya kalau boleh saya mau balas budi. Lalu ada banyak orang tua meninggal tanpa menerima balas budi anak-anaknya.
atau ada tapi sedikit dan banyak anak-anak menangis. Saya belum buat apa-apa untuk orang tua saya, tapi sudah meninggal. Saudara, jangan sampai penyesalan ini terjadi. Saya belum buat apa-apa untuk Tuhan, lalu saya sudah gak mampu buat apa-apa lagi. Sekarang saya masih mampu, saudara masih mampu. Buatlah sesuatu yang terbaik untuk Tuhan yang bisa saudara buat. Jangan ada penyesalan seperti banyak anak menyesal belum buat apa-apa untuk papa mama, sudah meninggal. Saudara yang kekasih, sebab Tuhan itu Bapa pemelihara kita. Saudara, saya sudah baca, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu. Haleluya. Saudara yang ada mendengar online service ini, Tuhan menguatkan hati saudara. Di tengah-tengah kecemasan yang menakutkan, Tuhan memelihara kita dari yang jahat. Haleluya. Dan sudah terbukti kita melalui pandemi dengan baik. Kita ada di negara Republik Indonesia yang aman. Tuhan memelihara kita dari celaka. Saudara mendengar di televisi kecelakaan di sana sini, baik dari kecelakaan di jalan raya maupun musibah-musibah, gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung berapi meletus. Saudara yang kekasih, tapi kalau kita masih ada baik sehat seperti ini karena pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Mari kita semua katakan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan melihat Tuhan memelihara jemaat Tuhan. Mari kita mau melihat, kita buka sama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17. Kita akan baca mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita dengan semangat semua saudara, kita baca sama-sama semua ayat-ayat ini. Bahkan saudara yang ada di tempat di mana saudara duduk atau berada, ambil aplikasi Alkitab saudara. Mari baca sama-sama. Imani bahwa ada Bapa pemelihara saudara dan saya. 1, 2, 3. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Inilah rangkaian ayat-ayat yang di dalamnya saudara mendapat pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman dan tidak aman, ada perlindungan Tuhan. Yang pertama, Tuhan melindungi saudara dan saya dari yang jahat. Sebagaimana ayat pokok kita, pemeliharaan Tuhan yang pertama perlindungan saudara. Saudara masuk keluar rumah dengan selamat karena Tuhan lindungi. Kalau saudara keluar rumah, saudara start sepeda motor, saudara buka kunci kontak mobil, saudara mulai jalankan kendaraan bermotor saudara, itu banyak resiko di jalan raya. Saudara sudah hati-hati, pengemudi lain lalai
kendaraan saudara aman, baik, ya, siap berjalan di jalan raya, kendaraan pengemudi lain gak aman. Dan kita tidak tahu itu. Sehingga di jalan raya banyak terjadi kecelakaan. Saudara yang kekasih, tapi kalau kita keluar rumah dan masuk rumah kembali dan selamat karena Tuhan melindungi. Saudara yang tahu menyetir, atau saudara yang tahu bawa kendaraan bermotor di jalan raya bisa berkata, saya sering nyaris menabrak, nyaris ketabrak. Tapi puji Tuhan aman. Betul tidak saudara? Puji Tuhan saya nggak sempat nabrak loh, kerem. Puji Tuhan saya terlindungi daripada segala kecelakaan lalu lintas. Saudara yang kekasih, Tuhan melindungi saudara. Di tengah-tengah zaman di mana ada pandemi COVID-19 yang akan menjadi endemi, saudara mungkin bisa bersaksi kayak saya, terima kasih Tuhan, saya bisa lolos dari COVID. Ataupun yang terpapar, tapi puji Tuhan saya bisa sembuh dan umur panjang. Saudara yang kekasih, saya punya saudara-saudara, kenalan, famili dekat dan jauh, ada yang meninggal saudara. Saya punya tukang jahit baju yang teman sejak TK, seumur saya, badannya lebih besar saya, sterk atau kuat, pintar bekerja, pintar menjahit jahitannya, saudara mau pakai 30 tahun gak brodol sedikit pun. Meninggal saudara, kena COVID. Padahal kalau mau pikir dia kuat. Suami istri, suaminya kurus kecil, selamat, istrinya gemuk besar, meninggal saudara. Sepupu 2 kali saya sama suaminya kena COVID. Sepupu saya ini selamat, suaminya lalu. Saudara yang kekasih, dan bukan hanya penyakit COVID yang ada di dunia ini saudara. Ada penyakit-penyakit lain yang juga tidak kalah bahayanya. Kanker, jantung. Saya baca di WA, ada orang sakit jantung, gak bisa ditransplantasi jantung manusia. Saya baru tahu ternyata jantung bisa ditransplantasi. Saya pikir cuman ginjal, liver, atau hati. Jantung ternyata bisa. Tapi kondisi orang ini dan jantung orang ini yang sudah rusak total, tidak bisa ditransplantasi jantung manusia. Lalu ditransplantasi jantung babi. Dan orang ini sempat hidup 3 bulan berkomunikasi baik dengan keluarganya, tapi akhirnya meninggal. Jadi ada penyakit jantung yang berbahaya saudara. Jadi bukan hanya COVID yang berbahaya, ada jantung. Ada penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit dalam juga yang berbahaya. Liver. Ya, saudara yang kekasih, kalau saja kita berjuang, kita terlindungi dari penyakit-penyakit ini semua. Ini perlindungan Tuhan. Haleluya. Ada juga niat-niat orang jahat terhadap saudara. Saudara tahu di bawah dulu pernah ada ular masuk di atas meja tulis. Saya pikir kok ini kawasan Dharma Permai sudah dari sekitar tahun 70. Biasanya kalau kawasan baru dibuat, perumahan yang baru, masih banyak sawah, masih banyak alang-alang, mungkin ada ular masih masuk di akal. Tapi ini sudah kawasan, sudah 50-an tahun yang lalu. Ada ular masuk di atas meja tulis saudara. Lalu Esther panggil satpam dan mengejar ular itu kira-kira 1 meter. Ularnya warna hijau. Jadi ada niat-niat orang jahat juga dan saudara. Dan saya tidak tahu. Tapi ada loh orang yang mau menjahati kita. Tapi percaya ada perlindungan untuk saudara dan saya. Ya. Saudara di rumah simpang yang dikontrak Om Ferry Chan dulu ada masuk biawak 3/4 meter panjang. Besar. Masuk biawak. Sampai Tante Anneke Chan ketakutan. Saudara yang kekasih. Ada niat-niat orang jahat, tapi Tuhan melindungi saudara dan saya. Ada perlindungan. Ini pemeliharaan Tuhan saudara, sehingga kita bisa ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Ini perlindungan Tuhan.
Hal yang kedua dari pemeliharaan Tuhan, mari kita akan melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Tuhan memelihara kita supaya tetap bersih. Saudara punya perabot di rumah, saudara pelihara supaya perabotmu tetap bersih, bukan? Saya punya adik ya, adik iparku itu resian banget ya. Dia punya pembantu, setiap hari pernak-pernik di rumahnya, setiap hari loh saudara. Hiasan-hiasan di rumahnya ya, boneka-boneka, patung-patung kecil-kecil, hiasan-hiasan, vas bunga apa, setiap hari dilap. Saya jadi keingat mama saya. Dia senang tanaman, dia taruh tanaman. Kami dulu tinggal di ruko, bawa toko atas tempat tinggal. Di atas namanya ruko, yang masuk cahaya cuma dari depan, kiri kanan kan gak ada cahaya. Tapi subur, kembang-kembangnya dalam rumah subur. Dia sirami, dia pupuk, dan setiap hari, setiap lembar daun, mama saya lap. Bersih-bersihin kembang setiap hari, saudara. Jadi orang pikir itu kembang plastik. Karena mengkilap. Kita punya barang, kita bersih-bersihin supaya bagus. Mengkilap. Kita punya baju, pakaian, kita cuci supaya bersih. Yang pakaian bagus-bagus, yang takut dikena air, kita bawa laundry dry clean. Lalu harum, dimasukin kantong plastik, kita simpan di lemari. Kita suka semua barang-barang kita bersih. Saudara dan saya adalah harta kesayangan Bapa. Tuhan ingin harta kesayangannya bersih, saudara. Dia beri firman untuk saudara dan saya. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan di dalam kebenaran. Saudara melihat sini bagaimana ditekankan dua ayat ini. Tuhan ingin hartanya, itulah saudara dan saya. Itu adalah jiwa-jiwa yang ditebus oleh darah Kristus. Sudah dibenarkan, tapi tetap hidup dalam kekudusan. Bagaimana supaya kita hidup kudus? Dengarlah firman Allah, lakukanlah firman Allah. Saudara, firman itu yang kita lakukan membersihkan saudara dan saya. Yohanes 15 ayat yang ketiga dikatakan, ya, kamu sudah bersih karena firman yang diberitakan kepadamu. Mari kita akan baca ayat ini. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kalau Yesus katakan kita nggak sambut, kita nggak bikin, nggak ngefek saudara. Yesus katakan firman Allah, Yesus beri firman Allah, kita sambut, kita terima, kita pegang firman itu dan kita amalkan, lakukan dalam hidup kita. Kita menjadi jemaat yang bersih, tidak bercacat celah, tidak bernoda. Kamu memang sudah bersih. Karena, semua jawab? Karena firman Tuhan yang telah Yesus katakan. Dan Yesus berkata, aku menguduskan diriku bagi jemaatku. Artinya begini, jemaat tahu aku ini kudus. Tahu supaya jemaat hidup dalam kekudusan. Yohanes pasal 17 ayat 19 tampilkan lagi. Yohanes 17 ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini penekanan Bapa Yesus mengingatkan kepada jemaat, aku ini kudus loh. Kamu harus menguduskan dirimu. Kamu harus dikuduskan di dalam kebenaran firman Allah. Saudara yang kekasih, mari setiap kita cinta firman Allah. Memang
Manusia itu belum sempurna, tapi jangan dengan sengaja melawan firman Allah. Lakukanlah semaksimal mungkin. Yang tidak mampu saudara lakukan, ada Roh Kudus yang menolong, kita bisa mampu. Kalau Tuhan kasih firman, kita pasti mampu untuk melakukan firman itu, saudara. Saudara yang kekasih, supaya kita menjadi jemaat yang kudus, tidak bercacat celah, jemaat yang gemilang, jemaat yang cemerlang. Haleluya. Mari kita akan berusaha semua. Tuhan memelihara kita, membuat saudara dan saya menjadi jemaat yang kudus dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Ada pujian lama, bersinar, bersinar, aku mau bersinar bagi Yesus. Haleluya. Kalau barang kotor nggak bersinar. Ya saudara, kalau punya sofa, saudara setahun nggak lap, butek. Tapi kalau saudara lap pakai air sabun, bilas dengan kain basah, setelah saudara keringkan, wah sofa itu jadi mengkilap. Walaupun tua, tapi mengkilap. Atau hiasan, bantal kursi saudara habis cuci, setrika, pasang lagi, wah kayaknya ya cemerlang warnanya. Hidup jemaat Tuhan harus bersinar bagi Yesus. Amin. Hal ketiga yang akan kita peroleh dari pemeliharaan Tuhan, ini luar biasa. Banyak orang berkata doa menjadi nafas orang percaya. Banyak slogan, ya betul kan? Doa nafas orang percaya. Rasanya kita dituntut untuk berdoa. Dan Yesus berkata di akhir zaman, Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Iya tak? Kayak kita dituntut untuk berdoa. Hari ini saya ingin saudara ingat kembali, ada Yesus yang sedang berdoa untuk saudara dan saya. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Dan bukan hanya untuk saudara dan saya, tapi tidak untuk semua orang, saudara. Untuk gereja Tuhan saja. Dan ada sambungannya. Dan orang-orang yang akan datang kepada Yesus, percaya Yesus karena pemberitaan saudara. Jadi garis pemberitaan. Mari semua kita katakan pemberitaan. Saudara dan saya harus memberitakan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu mereka yang lain yang dengar itu jadi percaya. Bagi mereka juga Yesus berdoa. Artinya bagi semua orang yang percaya sekarang dan orang-orang yang akan datang yang akan menjadi percaya. Saudara, keadaan ini sudah keadaan akhir zaman. Mari saya mengundang saudara mempunyai suatu gairah untuk mencari orang-orang yang berdosa. Bawalah kepada Yesus. Biarlah mereka yang tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Sebab Alkitab bilang di bawah kolong langit. Ini langit di atas, ini plafon. Di atas plafon atap. Di atas atap ada atmosfer, ada udara, ada langit bukan? Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang membuat manusia selamat. Saudara mau sebut nama siapa idola saudara? Dorce sudah meninggal. Saudara mau sebut Jimmy Carter, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saudara mau sebut siapa? Presiden Putin yang lagi gencar dengan kekuatan militernya menyerang Ukraina. Saudara mau sebut Joe Biden atau yang lalu-lalu. Saudara yang kekasih, presiden negara adik kuasa, apakah mereka menyelamatkan saudara? Atau presiden negara kita? Atau siapa idola saudara? Artis yang saudara senang, idolakan? Atau pembalap sekarang mau balap di Mandalika? Saudara yang kekasih, siapa nama besar yang perlu saudara tampilkan, yang bisa saudara tampilkan? Mungkin orang tua saudara yang banyak berjasa kepada saudara. Saudara bisa sebut nama itu dan berkata nama itu menyelamatkan saya? Tidak, saudara.
Satu nama yang menyelamatkan, kata firman Allah, adalah nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Keesaan namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka sama-sama dan kita baca. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah 4 ayat yang ke-12. Tapi lebih baik kita baca dari ayat ke-11, sebab di situ ada yang tampil Yesus, nama Yesus. Oke, mulai ayat 11 saja. 1, 2, 3. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri orang Yahudi, orang Israel. Namun Yesus telah menjadi batu penjuru. Sama-sama dengan iman, ayat 12. Suara nyaring, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya sudah katakan tadi, di bawah kolong langit hanya satu nama yang bisa menyelamatkan umat manusia. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sama-sama serukan, kata firman Allah, orang yang berseru kepada nama Tuhan, yaitu akan diselamatkan. 1, 2, 3. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saya harus beritakan nama itu kepada orang lain. Sebab Yesus mau berdoa kepada saudara, untuk saudara dan saya, dan untuk mereka yang akan datang kepada Yesus karena pemberitaan saudara. Saya nggak bisa masuk di komunitas Ko Erik, nggak bisa, saya nggak kenal. Ko Erik yang ada di sana. Bukan saya yang beritakan di komunitas Ko Erik, tapi Ko Erik sendiri. Di komunitas Risma, Kevin, saya nggak kenal teman-teman muda kalian, tapi Anda ada di sana. Beritakan nama Yesus. Soal mereka mau percaya atau tidak, itu bukan masalah saudara. Tugas saudara memberitakan. Ada pemberitaan kabar baik, kabar keselamatan yang datang dari sorga, Injil kerajaan sorga. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia juru selamat, dia mati dan bangkit. Setiap kita makan perjamuan suci, setiap kali kamu makan daripada roti ini dan minum dari cawan ini, kamu harus memberitakan kematian Tuhan. Bukan hanya kematian, tapi yang mati bangkit. Kamu harus memberitakan kematian Tuhan, kebangkitan Yesus sampai Dia datang kembali. Amin. Biarlah kita punya gairah, punya suatu dorongan di dalam kita untuk beritakan Yesus dalam komunitas kita. Om Niko banyak komunitas di tempat kerja Om Niko. Beritakan. Ya. Mungkin saudara tidak langsung melihat mereka percaya, tapi saya percaya benih yang ditanam akan tumbuh pada waktunya. Saudara yang kekasih, saya sudah berapa kali menyaksikan. Saya punya teman satu kos, satu kamar 2 orang, cewek-cewek. Satu umur kami, tapi dia itu 2 tingkat di bawah saya. Saudara yang kekasih, 4 tahun saya satu kamar dengan teman saya ini. Tak kurang-kurang saya beritakan Yesus. Tidak pernah lalai saya mengajak dia untuk datang. Ayo kita Paskaan di gereja, ada telur Paskah. Gak gol saudara. Tak pikir telur Paskah gak gol. Nanti Natal. Tak ajak. Ayo Natalan yuk, pesta lo ini. Ada tonel itu podrah sandiwara gitu. Ya, pertunjukan. Lalu ada makanan loh, pesta Natal. Gak gol saudara. Biasanya anak kos kalau sudah dengar makanan, wow, iya datang makan. Itu anak kos. Tapi ini enggak gol saudara. Di rumah, di kamar itu saya punya tape recorder kecil, pasang kaset pita. Ya. Lagu-lagu dulu pendek-pendek mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Saudara yang kasih, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Saudara, 4 tahun lagu itu berkumandang, enggak gol.
Gak pernah sekalipun dia ikut saya ke gereja. Tidak terbuka hatinya bagi Injil. Dia orang pintar, saudara. Satu dunia punya presiden, dia tahu. Semua mata uang saat dunia dia tahu. Setiap pagi dia dengar radio BBC dari Australia. Orang pintar. Lalu saya tamat duluan, karena saya memang 2 tingkat di atas dia. Saya sudah mau pulang Manado mengisi formasi pegawai negeri sipil di daerah Manado Minahasa. Saya mau berpisah dengan teman sekamar ini. Saya pikir aku mau kasih kenang-kenangan apa ya. Lalu saya pikir, wah, dia itu mau tak kasih sabun, dia mandi habis, tak kasih sapu tangan. Dulu kan gak ada tisu begini ya, sahduk. Nah, itu sapu tangan. Ya, saya mau kasih sapu tangan kerawang, nanti dia seperti saya. Saya tiap pulang Manado beli 12 biji atau 1 lusin sapu tangan kerawang. Hilang 1 demi 1, hilang 1, dari 12 tinggal 2. Saya pikir nanti dia hilangin, eman, gak ada kenang-kenangan, gak tahu hikmat Tuhan dari mana, dari sorga. Saya ambil Alkitab warna biru kecil, terbitan De Gideon. Saya bilang, Jun, ini buat kamu kenang-kenangan, kita udah mau berpisah. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya kasih Alkitab itu, dia kasih lagi. Jadi kasih. Hil, gak usah, kamu yang perlu. Enggak, Jun, buat kamu, aku banyak kok, aku ada yang besar. Yang ada percayaan lama, percayaan baru. Ini cuma percayaan baru. Enggak lah Hil, kamu yang perlu itu. Saya bilang enggak apa-apa, aku punya kok, ambil aja kamu. Tolak menolak, saya beri, dia beri lagi. Enggak gol, saudara. Tapi tiba-tiba hikmat sorga datang. Saya bisa berkata begini, dikala itu saya masih muda, ya, saya belum sekolah Alkitab, tapi saya bisa bilang begini, Jun, kamu simpan di lemari. Kita 1 lemari, 2 pintu. 1 orang 1 pintu. Kamu simpan loh situ. Simpan di lemari pakaianmu. Satu waktu kamu ada persoalan yang tidak ada jawaban. Kamu buka buku itu. Kamu baca. Di dalam situ nanti kamu ketemukan 1 nama. Itulah nama Yesus yang sanggup menolong saudara. Menolong kamu untuk masalah yang kamu hadapi. Dia kalah sisi di situ. Akhirnya dia terima Alkitab kecil itu. Saya pikir Tuhan itu ajaib untuk menyelamatkan dia. Saya punya hikmat tiba-tiba. Kalau mau atur sendiri nggak mungkin keluar kata-kata begitu. Lalu diambil dan kita itu berpisah. Saudara tahu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian terimalah saya 1 surat. Saya buka 1 lembar surat warna merah muda. Dia tulis, Dear Hilda, kitab kecil yang kamu kasih kepadaku waktu itu, sekarang dengan setia menemani aku ke GKI Nurdin. Di Jakarta kami tinggal di Tomang Utara, ada gereja GKI Jalan Nurdin seberang Jalan Kiai Tapa, ada GKI besar. Kamu tahu kenapa aku percaya Yesus? Waktu itu koko saya kanker otak. Lalu saya bilang papa saya, lalu saya teringat akan kamu bilang, kalau ada persoalan yang gak bisa ketolong, buka buku itu dan baca. Lalu saya baca, lalu saya temukan ada Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Lalu saya bilang papa saya, Pak, saya baca di buku ini yang Hilda kasih, itu ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Ayo, kita percaya ya, supaya kok kita bisa sembuh kembali. Saudara yang kekasih, dia cerita, ini kisahnya supaya sampai aku percaya. Akhirnya dia percaya Yesus. Dia sudah tidak tulis kalau papanya percaya Yesus. Akhirnya kokonya ini sembuh dan dia tulis di akhir surat, Hilda, aku ini ingin melayani Tuhan. Saya bilang, kamu aja datang ke Manado, isi formasi saya mau menikah, saya mau pindah Timur. Tapi dia tidak ke Manado. Ya, akhirnya saya pergi Jakarta, saya nemukan dia berumah tangga dengan seorang dokter, dia punya anak laki-laki 2. Tapi terakhir belakangan beberapa belasan tahun kemudian, teman saya satu telepon, Hilda, Suan Jun sudah meninggal. Dia kena penyakit wanita lah,
Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi dia sudah percaya Yesus. 4 tahun saya tabur benih Injil, gak gol saudara. Tapi setelah berpisah 2 tahun, saya tidak bicara lagi. Tuhan bicara apa yang saya tabur di hatinya. Dia jadi orang percaya, bahkan terdorong jiwanya melayani Tuhan. Saudara, beritakanlah kabar baik ini. Ini kabar baik saudara. Orang yang sedang terhuyung-huyung untuk dibinasakan. Masakan mereka gak senang kita tarik mereka supaya gak masuk ke dalam api neraka yang kekal? Mereka pasti senang. Tapi mereka tidak bisa percaya kalau mereka tidak mendengar. Dari mana mereka mendengar? Dari saudara, dari saya. Yesus mau berdoa untuk saudara dan saya dan orang-orang yang datang kepada Yesus karena pemberitaan saudara. Haleluya. Jadi pemeliharaan Tuhan. Ada Yesus yang berdoa untuk saudara dan saya. Saudara, kalau kita tahu ayah ibu kita berdoa untuk kita, senang hati kita bukan? Kalau kita tahu anak cucu kita berdoa untuk kita, kita rasa nyaman, aman dan tentram. Mari kita tahu Yesus sedang berdoa untuk saudara dan saya. Buang rasa takut. Ada Yesus menopang saudara dan saya dalam doa sembayangnya. Hal yang keempat, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, memuliakan saudara. Mari kita mau melihat, kita kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ke-17 dan kita akan melihat di sana pada ayat yang ke-22. Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Semua bilang kemuliaan. Yang engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus tak terima kemuliaan dari Bapa. Kemuliaan itu dia beri bagi gereja. Itulah saudara dan saya. Saudara, Yesus memberi kemuliaan untuk anak-anak Tuhan. Dalam kitab Nabi Yesaya berkata, engkau berharga dan mulia. Saudara, setiap saudara jangan merasa dirimu gak berharga apa-apa. Jangan saudara. Saudara harta kesayangan Tuhan sendiri. Berharga dan mulia. Hidupmu penuh kemuliaan. Bukan tunggu saudara naik tahta di pemerintah baru mulia. Tidak saudara. Bagaimana perilaku saudara. Bagaimana pelayanan saudara. Bagaimana tutur kata saudara. Di situ menunjukkan ada kemuliaan untuk saudara. Disitulah nilai diri saudara. Setiap anak Tuhan, Tuhan beri kemuliaan. Itulah sebabnya setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, jaga hidup ini baik-baik. Jangan cemarkan hidup ini dengan dosa. Saudara, ini mulia. Dapat kemuliaan dari Tuhan Yesus. Tuhan bilang, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kemuliaan yang Bapa berikan kepadaku. Saudara melihat Tuhan memberi kemuliaan bagi saudara dan saya. Lalu, apa yang menjadi harapan Tuhan untuk kita? Yang dipelihara oleh Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi satu. Kita balik lagi kepada Yohanes pasal 17. Ayat yang ke-20 dan 21 dan 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Baca sama-sama. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi adalah satu. Ini harapan Tuhan, supaya gereja menjadi satu. Saudara, saya, kita menjadi satu. Ada persatuan, ada kesatuan. Bukan hanya sila ketiga persatuan Indonesia. Persatuan gereja Tuhan. Artinya gak sikut menyikut, gak marah memarah, gak siwa-siwaan.
tapi menjadi satu, saling memperhatikan. Tuhan bilang, perlulah kita beribadah berkumpul. Boleh kita online service di rumah. Itu sebabnya kami tetap memberkati jemaat di rumah dengan online service. Yang masih trauma dengan COVID, karena pasti ada saudara dekat meninggal karena COVID. Kami tetap memberkati. Tetapi kalau sudah bisa, kalau sudah merasa aman, Tuhan bilang berkumpul, beribadah, supaya bisa saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Mari kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Online service boleh, tetapi Tuhan mau kalau kita sehat, kalau kita masih ada kesempatan. Saya melihat di WhatsApp, ya, masyarakat pengungsi Ukraina di bawah bunker-bunker itu, ada yang di bawah kereta api bawah tanah, mereka kumpul memuji Tuhan. Apa kita tunggu waktu itu? Baru mau tak mau harus kumpul memuji Tuhan, berbakti. Ya, minta perlindungan Tuhan daripada nuklir Rusia supaya gak tewas. Apa tunggu waktu itu? Tidak, saudara. Kalau kita sudah merasa aman, kalau saudara yang mendengar online service ini sudah rasa aman, dan Roh Kudus sudah mendorong saudara untuk bertemu, beribadah, jangan keraskan hatimu. Jangan tunggu pada waktu gak aman baru kita cari Tuhan dalam pertemuan ibadah. Memang dari zaman dulu sebagian orang membiasakan diri gak datang ibadah. Dari zaman dulu Alkitab sudah tulis. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, dibiasakan gak mau kumpul. Tapi jangan kita demikian. Kita harus dengan aktif, dengan proaktif, secara intens. Frekuensi ibadah banyak. Datang dalam pertemuan ibadah kita, ya, karena hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan kedua kali semakin dekat. Dalam pertemuan ibadah, ayat 24 tampilkan. Apa yang kita buat? Saling memperhatikan. Care. Ya. Saudara dalam pertemuan ibadah, saudara jumpa satu dan lain, coba tahu, saudara tengok kiri kanan dan belakang saudara. Coba tengok, ada orang lain enggak? Coba tengok, ada belakang, balik belakang sedikit. Ada teman lain bukan? Ada saudara lain bukan? Kita ini satu keluarga Allah. Kita ini bukan satu keluarga Allah saja, tapi satu tubuh Kristus dengan banyak anggota. Kita satu tubuh Kristus, semua berguna pada tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Ya. Kita punya tangan bukan? Oke, lambaikan tangan saudara. Untuk apa? Say hello. Untuk kerja, Om Niko. Tangan untuk kerja, untuk naik sepeda motor, untuk nyetir mobil, untuk kerja. Kuat kan? Kuat. Saudara punya kaki, coba picahkan kaki, masih kuat? Belum lumpuh kan? Kita punya tangan, punya kaki, dua-dua kuat. Tangan ini kuat. Lalu tangan bilang, kaki geser kamu. Aku ini kuat. Kamu apa, cuma bisa jalan, aku bisa masak, aku bisa jahit. Saya bilang, pastori sekarang punya mesin obras. Saudara yang mau obras, datang obras di situ. Ya, tangan bilang, kaki kamu cuma bisa jalan, aku bisa masak, bisa jahit, aku bisa nyetir, aku bisa naik sepeda motor, ya, aku bisa buat handicraft, aku bisa peluk anak saya, kuat saya. Kaki kamu cuma bisa jalan tok.
Nyepak bola kalau pemain bola. Yes, kamu geser, aku jadi kaki. Sudah bisa bayangkan kalau tangan jadi kaki, orang lari. Lihat sudah, loh, orang itu kok jalan dengan tangan kakinya di atas. Saudara yang kekasih, kaki tetap kaki dengan fungsinya menopang seluruh tubuh untuk memindah tempat tubuh ini berjalan untuk mencapai sesuatu yang ada di tempat yang lain. Tangan dengan kekuatannya bekerja. Tapi semua diperintahkan oleh otak. Saudara punya otak yang saudara tidak lihat, tapi ada. Masa saudara mau lihat otak saudara ya? Sudah game lah sudah. Ada di dalam, dan di otak itu punya saraf-saraf yang kecil. Itu memerintahkan semua anggota gerak saudara. Saudara bisa bergerak, saudara bisa melihat, saudara bisa makan, menelan. Saudara bisa mencium, bisa merasa enak, itu ada saraf. Ada pembuluh darah, ada pembuluh getah bening dengan fungsi masing-masing, nggak bisa tukar-tukaran. Ya toh? Saudara punya 5 jari dengan fungsi masing-masing, nggak bisa tukar-tukaran. Ya, walaupun semua merasa penting, nggak bisa menggeser teman yang lain. Lah aku di situ, aku nggak mau sini. Ya kan lucu. Kalau mata kita bilang aku mau di belakang supaya aku bisa lihat masa laluku. Ya kan lucu, saudara punya mata di belakang. Semua pada tempatnya masing-masing dan fungsi masing-masing. Ini satu tubuh, banyak anggota. Dan sesama anggota saling berguna, menopang satu dan yang lain supaya tubuh ini sempurna. Lalu kepala kita adalah Kristus. Mari kita buka dan membaca dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal keempat. Ayat 15 dan 16. Efesus 4 ayat 15 dan 16. Sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, kita satu tubuh dalam Kristus. Yesus berdoa, Bapa, biarlah gereja menjadi satu, jangan pecah-pecah. Jadi satu. Saudara mungkin dengan merek gereja yang lain, teman kita, saudara kita dengan merek gereja yang lain. Itu supaya bisa eksis dan legal di bumi Indonesia. Tapi anggota gereja itu, organisme yang hidup itulah saudara dan saya. Itu satu tubuh Kristus. Semua saling melengkapi. Ya, semua membangun dirinya dalam kasih. Semua ada tugas masing-masing. Dan semua rapi tersusun, terikat satu dengan yang lain. Semua membangun dirinya bertumbuh ke arah kepala, yaitu Kristus. Yesus berdoa supaya gereja yang menjadi satu. Yesus memberi kemuliaan. Semua ini mulia supaya gereja saling membutuhkan, saling melayani, saling share, saling berbagi satu dengan yang lain. Sama-sama satu tubuh Kristus melayani Tuhan dan pekerjaannya. Saudara yang kekasih, inilah tujuan daripada pemeliharaan Tuhan, supaya kita berkarya dengan satu, kesatuan gereja Tuhan. Saudara, kalau gereja Tuhan bersatu, kita kekuatan yang raksasa, saudara. Seperti satu sapu lidi, onggokan sapu lidi, itu punya kekuatan dan punya fungsi yang luar biasa. Kalau satu-satu berdiri sendiri sapu lidi enggak berguna. Tapi kalau satu onggokan sapu lidi, wow, berguna. Saudara mau nyapu seberapa besar bidang yang saudara akan sapu bisa bersih. Itulah gereja Tuhan, menjadi satu. Kita kekuatannya raksasa untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang raksasa juga di muka bumi ini. Saudara yang kekasih, pemeliharaan Tuhan membuat kita berkarya untuk Tuhan. Saudara harus berkarya untuk Tuhan. Saya mau memberikan contoh orang-orang yang berkarya untuk Tuhan.
luar biasa. Mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-16. Roma pasal yang ke-16. Ayat yang ke-12. Roma 16 ayat yang ke-12. Roma 16 ayat ke-12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja sama-sama dan saudara yang nyaring, yang bekerja membanting tulang dalam pekerjaan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan, dalam kebersamaan kita. Ya, sebagai anggota tubuh Kristus, masing-masing anggota bekerja membanting tulang. Jadi bukan hanya asal-asal saja kalau ada waktu. Hanya sekedar saja. Tidak, saudara. Tuhan sudah pelihara kita bukan sekedar saja, tapi maksimal. Mari kita all out maksimal. Ini waktu-waktu terakhir. Membanting tulanglah dalam pekerjaan Tuhan. Ada contoh yang tidak bagus, Demas. Demas sudah meninggalkan Paulus karena dia mencintai dunia. Tapi kita tidak seperti Demas, kita seperti Trifena, kita seperti Trifosa, kita seperti Persis yang bekerja dalam pelayanan Tuhan secara luar biasa, membanting tulang. Orang yang hanya bekerja sekedarnya nggak disebut membanting tulang, bukan? Allah kerjanya asal-asalan. Yes. Kalau dilihat aja dia kerja, ya Allah ampun, kerja sepele. Kalau seperti itu kan orang nggak bilang membanting tulang, bukan? Orang yang bekerja serius, orang yang bekerja benar-benar maksimal, itu baru dibilang membanting tulang. Demikianlah untuk pekerjaan Tuhan. Sebab pemeliharaan Tuhan itu sudah luar biasa dan sempurna untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Hari ini kita sudah dengar firman Allah. Baik saudara yang ada onsite, baik saudara yang mendengar online. Bahwa hari-hari yang jahat, tapi Tuhan pelihara kita dengan ajaib. Kalau Tuhan sudah pelihara kita dengan ajaib, mari kita balas dengan kasih kita kepada Tuhan, dengan membanting tulang dalam pekerjaan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
janji kami di hadapan Engkau Tuhan. Komitmen kami atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap cinta Tuhan. Karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami, mati buat kami, bangkit untuk kami dan mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau melindungi kami dari segala yang jahat sampai detik ini. Kalau kami boleh ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di tengah segala situasi kondisi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, kami yakin bahwa Engkau satu-satunya perlindungan kami yang teguh Tuhan. Dan kami tidak mau keluar daripada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang baik dan setia sampai akhir. Kami mau terus berjuang di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami berkeluarga, tanggung jawab kami untuk sekolah, kuliah, bahkan ketika Engkau manggil kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kami mau setia sampai akhir. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kuatkan iman kami agar kami tetap melangkah dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tapi kami tetap lurus di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati senantiasa Ibu Gembala kami, Ibu Rohani kami yang dengan setia melayani kami Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa menolong di dalam segala hal yang dikerjakan beliau, kiranya Tuhan yang mendatangkan keberhasilan, Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur yang terbaik daripada Tuhan. Kau tambah-tambahkan senantiasa urapan untuk beliau terus melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu, melayani jemaat Tuhan di tempat ini dan dimanapun Ibu Gembala pergi dan berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur untuk segala sesuatu dan saat ini kami akan memberikan korban persembahan. Engkau menolong agar kami bisa memberikan dengan sukacita yang terbaik itu semua kembali untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita doa untuk persembahan. Ucap syukur Tuhan buat kesempatan Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Berdoa Tuhan biar persembahan Tuhan dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi Tuhan, terutama untuk tempat ini Tuhan, biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan saja Tuhan. Kau yang balas berkati Tuhan setiap jemaat yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Kau yang terbungkus setiap jemaat yang ada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera sukacita, roh yang menolong tidak pernah terlambat, mengurapi saudara saya. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah gereja yang perkasa, gereja yang cemerlang, tidak bercacat celah, gereja yang hidup dan melayani pekerjaan Tuhan, yang menjadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian di hari Minggu yang indah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.